Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bicara, senang sekali saya Ayu Tibatul Qalbi. Tentunya hari ini saya berada di Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara, Jakarta Selatan. Dan hari ini saya bersama Kiai Hasanuri MA. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dan menyiapkan waktunya untuk hari ini Kiai. Alhamdulillah, sama-sama Mbak Ya. Ayu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Pondok pesantren juga alhamdulillah santri-santri seperti biasa melaksanakan aktivitas kegiatan sebagaimana biasanya. Alhamdulillah ya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Ya, amin. Baik ya, berbicara terkait pemilihan presiden dan calon wakil presiden di tahun 2024 mendatang. Tentunya kita tahu Bapak Ganjar dan Pak Mahfud ini memiliki latar belakang yang agamis dan tentunya memiliki kedekatan dengan berbagai tokoh-tokoh agama, kemudian para ulama, terutama di Nahdlatul Ulama begitu Kiai. Nah, kemudian bagaimana sih pandangan Kiai terkait hal tersebut? Baik Mbak Ayu, menurut pandangan saya selama ini bahwa saya juga orang Nahdliyin, jadi Pak Ganjar itu orangnya adalah yang pertama selain memiliki karakter yang santun, beliau juga sangat dekat dengan para ulama, para kiai, dan hal itu sudah dibuktikan bahwa beliau suka silaturahim, berkunjung kepada beberapa kiai seperti ada Gus Baha, kemudian Gus Muafiq, Kiai Mustafa Istri ya, atau Gus Mus begitu ya. Kemudian beliau juga sudah mengabdi kepada negara sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 kali ini, tetapi beliau akhlaknya tawadhu, orangnya santun dan banyak dalam pandangan-pandangannya selalu meminta nasihat kepada para ulama, para kiai. Maka saya memandangnya adalah beliau adalah sosok yang dekat dengan para ulama, dengan para kiai-kiai di baik itu Jawa Tengah maupun Jawa Timur ya, dan mungkin di Jawa Barat juga begitu Mbak Ayu. Iya, baik Kiai. Artinya berarti memang Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini memang sudah sangat dekat dengan para ulama. Betul, ya, betul. Kiai? Apalagi Pak Mahfud yang darahnya betul-betul sudah NU begitu ya, karena beliau kan orang Madura. Istilah kata kalau orang Madura mah dari mulai lahir itu sudah NU begitu. Jadi sudah sangat pas sekali, artinya Pak Ganjar sangat dekat dengan para ulama, terutama ulama-ulama NU, dan tidak menafikan juga ulama-ulama di luar NU seperti Muhammadiyah dan ulama-ulama di luar itu. Kemudian Pak Ganjar juga Pak Mahfud ya, beliau adalah sosok yang di samping memang beliau intelektual, seorang akademisi, dan juga sangat NU gitu ya, sangat Nahdliyin sekali begitu. NU. Iya, sangat-sangat NU Iya, begitu. Iya. Baik, kemudian menurut pandangan Kiai ini terkait tentang digandengkannya calon wakil presiden Pak Mahfud ini kepada Pak Ganjar, apakah pasangan ini menurut Kiai sudah ideal untuk menjadi capres dan cawapres menuju tahun 2024 mendatang? Iya, baik. Menurut pandangan saya sangat ideal sekali Mbak Ayu, karena apa? Satu sisi bahwa Pak Ganjar itu kan orangnya boleh dikatakan mungkin nasionalis gitu ya, selain dekat dengan kiai-kiai NU, apalagi istrinya juga beliau adalah cucu dari ulama NU gitu ya, Kiai Hisham gitu, dan beliau bisa merangkul semua kalangan. Sementara Pak Mahfud MD, beliau sangat kental dengan ke-NU-annya, kemudian beliau juga sosok yang ahli di bidang hukum tata negara begitu ya, seorang negarawan, dan selama ini beliau Pak Mahfud adalah orang yang cukup berani ya dalam hal penegakan hukum di pemerintahan kita. Beliau juga tidak punya beban persoalan yang terkait dengan negara, maka ya sangat ideal, sangat cocok sekali ya antara istilahnya seorang yang nasionalis digabungkan dengan orang yang sangat Nahdliyin. Walaupun beliau Pak Ganjar juga sekalipun nasionalis, juga beliau adalah sangat dekat dengan ulama NU, dan
dari keluarga NU juga begitu. Jadi sangat pas kita memiliki pemimpin yang memiliki karakter seperti itu gitu, Mbak Ayu. Betul sekali, terutama Pak Mahfud memiliki, tadi dikatakan oleh Kiai, memiliki karakter yang tegas, dan memang ini cocok ya kalau memang digandingkan dengan Pak Ganjar tentunya untuk menuju menjadi presiden dan wakil presiden di 2024 mendatang. Kemudian Kiai, yang Kiai tahu nih, apa sih peran dan kontribusi Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud ini tentunya untuk memajukan umat Islam dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. Kita tahu Pak Mahfud kan memang sebelumnya menjadi pejabat negara, dan Pak Ganjar juga pernah di DPR RI 2 periode, kemudian pernah menjadi pejabat daerah, Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Itu seperti apa, bagaimana pandangan Kiai? Kalau di sisi keislaman, yang pertama sosok Pak Ganjar maupun Pak Mahfud sama-sama memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Artinya karena beliau kan dekat dengan para ulama, selain muslim yang soleh, kemudian dekat dengan para ulama, sehingga selama ini beliau mengabdi kepada pemerintahan, maka beliau juga sangat memperjuangkan daripada kepentingan Islam. Beliau sangat mendukung bagaimana pesantren-pesantren di Indonesia ini juga diperhatikan oleh negara, pesantren semakin maju, karena bagaimanapun pondok pesantren merupakan salah satu aset pendidikan tertua di Indonesia, di mana Pak Mahfud maupun Pak Ganjar itu sangat mendukung, selain daripada dibina pondok pesantren, kemudian kegiatan-kegiatan keislaman, bahkan kemudian ekonominya ya, baik orang Islam itu sendiri maupun yang lainnya seperti itu. Betul sekali Kiai, menarik karena tadi disampaikan pondok pesantren ya. Pondok pesantren ini tentunya di mana para anak-anak kita, anak muda generasi penerus bangsa memang lahirnya dari pesantren, bibit terbaik itu dari pesantren ya. Kemudian dari pandangan Kiai ini, apa sih dampaknya ketika Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud terpilih menjadi presiden 2024, tentunya untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk kalangan pondok pesantren dan umat Islam terutama? Ya, kalau menurut pandangan saya, merujuk kepada pemikiran sosok beliau berdua, baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud MD, tentunya beliau ketika nanti Pak Insya Allah ya, kita doakan beliau menjadi pemimpin negara, presiden dan wakil presiden, maka akan melanjutkan bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang makmur, dan terutama juga memperhatikan pendidikan ya, pendidikan Islam, begitu pondok pesantren terutama, kemudian pendidikan Islam yang di luar pondok pesantren. Kemudian beliau akan meneruskan tentunya program-program daripada pemerintahan yang sekarang ini. Beliau akan melanjutkan bagaimana negara ini semakin maju, semuanya diperhatikan, terutama umat Islam di negara ini yang memang mayoritas ya, walaupun kita juga tidak menafikan masyarakat Indonesia yang non-muslim begitu, tetapi saya yakin beliau juga akan sangat memperhatikan ya untuk kepentingan orang Islam, baik itu di bidang pendidikan, bidang ekonomi, kemudian bidang kesehatan ya, sosial kemasyarakatan begitu Mbak Ayu. Ya. Baik. Kemudian harapan terbesar Kiai ini, apa sih harapannya ketika Bapak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih menjadi presiden 2024, tentunya sebagai Kiai sebagai pengasuh pondok pesantren? Baik. Selain saya sebagai pengasuh pondok pesantren, tentunya juga saya sebagai warga negara, sebagai rakyat biasa ya Mbak Ayu ya. Tentunya kami sebagai pengasuh pondok pesantren maupun rakyat berharap ketika nanti beliau menjadi presiden dan wakil presiden Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tentunya beliau akan sangat memperhatikan masyarakat kecil, masyarakat bawah, kemudian pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia yang sekarang itu jumlahnya semakin tahun semakin meningkat, kurang lebih itu kalau tidak salah sekarang ini sudah mencapai 35 atau 36 ribu pesantren di Indonesia. Maka pesantren-pesantren ini akan diperhatikan begitu ya Mbak Ayu, artinya diperhatikan pesantren tetap dilindungi dengan baik, kemudian mungkin ada beberapa pesantren yang
terkadang membutuhkan, ya artinya support untuk entah itu di bidang pembangunan, artinya fisik pesan itu sendiri. Jadi beliau adalah sangat kita harapkan untuk untuk pondok pesantren. Kemudian tentunya ekonomi masyarakat semakin makmur, warga negara kita ini dalam hal ekonomi semakin diperhatikan, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang makin makmur, makin berkah dan makin jaya begitu ya. Dan tentunya jangan lupa, selain di bidang ekonomi, dengan majunya pondok pesantren, maka masyarakat Indonesia ini akhlaknya ya, akhlakul karimahnya itu baik, karena akhlak merupakan nomor satu begitu ya, baik itu akhlak seorang pejabat, seorang rakyat. Kalau dia sudah memegang akhlak, maka insya Allah ya akhlakul karimah ini akan menjadikan seseorang ini tentunya baik ya. Kalau manusia atau warga negara ini sudah baik akhlaknya, maka negara pun akan maju, akan semakin makmur, semakin berkah, dan tentunya semakin bersatu, semakin kokoh seperti itu. Amin. Semoga semua harapan itu terwujud amin, ya. Amin, dan amin, tentunya harapan masyarakat Indonesia juga ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih, terwujud harapan baik menuju kemerdekaan Indonesia yang lebih baik tentunya. Dan terakhir nih ya, apa sih pesan Yai untuk Pak Ganjar Mahfud ketika nanti terpilih menjadi pasangan Pak Presiden dan calon wakil presiden? Baik, pesan saya untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang terhormat, beliau berdua, setelah nanti menjadi seorang presiden dan wakil presiden, maka kami berharap beliau tetap dekat dengan para ulama, dengan alim dan ulama di Indonesia, ya artinya karena para ulama tentunya akan selalu memberikan support pembinaan secara rohaniah, ya artinya antara ulama dan umaro itu harus menyatu. Artinya beliau dekat dengan para ulama, kemudian tidak lupa dengan rakyat kecil, memperhatikan kepada rakyat, kepada masyarakat, sehingga beliau akan dijadikan sebagai seorang pemimpin yang dicintai oleh semua kalangan, baik itu kalangan para ulama, kalangan para akademisi, masyarakat secara luas seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya pesan saya selaku pengasuh pondok pesantren, ya teruslah beliau bersemangat untuk berjuang memajukan Indonesia ya dari semua segi, ya terutama untuk kebaikan bangsa Indonesia yang sudah cukup baik ini, maka terus ditingkatkan terus kebaikan dan kebaikannya. Ada istilah dalam kaidah orang NU mengatakan al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya bahwa seorang pemimpin harus mempertahankan sesuatu yang lama, sesuatu yang dulu yang baik tetap diperhatikan, dan terus berkreasi untuk menggali hal-hal yang baru, yang lebih baik, yang lebih maslahat untuk semua masyarakat, untuk semua umat, dan wabil khusus umat Islam di Indonesia. Begitu Mbak Ayu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Kiai atas waktunya, dan tentunya kepada sahabat bicara juga telah memberikan insight positif terhadap sahabat bicara dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih, saya Ayu Irtibatul Qalbi bersama Pak Kiai Hasanuri MA mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Sama-sama, sekali Mbak Ayu. lagi atas waktunya. Alhamdulillah.